Kamu barusan beli TV buatan Belanda, dan karena hari kamu mau pulang ke Indonesia, maka kamu akan membawa TV ini ke Indonesia. Oleh karena itu, masukkan kembali barang bawaan ke dalam koper, dan TV ini akan dimasukkan ke dalam truk petugas toko elektronik. Langkah 1, pergi ke bandara. Langkah 2, tiba di bandara, lalu minta tolong petugas bandara untuk mengirimkan TV ini ke dalam penyimpanan pesawat yang lebih luas. Setelah itu, terbang kembali ke Indonesia. Langkah 3, tiba di Indonesia dan jalan kaki menuju rumah. Saat berjalan kaki menuju rumah, kamu langsung pamer TV dari luar negeri kepada tetanggamu. Kamu yakin, mereka itu terlahir miskin, kotor najis dan gak akan bisa mampu beli TV ginian. Kamu pun melempar batu ke tetangga, hanya karena mereka terlahir miskin. Namun mereka pun melawan balik. Mereka tak sudi diperlakuan begini, dasar takabur, teriak mereka. Kamu pun langsung masuk ke dalam rumah, bukan berarti kamu takut. Namun ada hal mengejutkan yang akan terjadi nanti. Kamu memasang petasan di setiap rumah tetangga sebelum tidur malam. Kamu melihat tetangga datang, kamu pun sembunyi ke semak-semak dan langsung beraksi bila mereka masuk ke rumah masing-masing. Langkah 4, cepat masuk ke dalam rumah biar gak diomelin sama tetangga. Tetangga pun keluar rumah sambil marah-marah, siapa yang bunyiin petasan. Yang ngebunyiin petasan aslinya kamu, tapi kamu gak meduliin tetangga di luar yang sedang marah-marah karena petasan. Langkah 5, nonton TV barumu sambil mengabaikan tetangga ngamuk di luar sana. Saat kamu menonton TV, tiba-tiba acaranya berubah jadi layar hitam. Setelah layar hitam, muncul tanda peringatan darurat beserta layar biru. Kamu tak tahu apa yang sebenarnya yang terjadi, kenapa tiba-tiba muncul peringatan darurat. Tiba-tiba kamu terhisap menunggu layar TV, dan kamu nampaknya akan ditelan oleh TV. Kamu berusaha melepaskan diri, namun ini sangat sulit. Waspada terhadap anomali bernama E3. Wujud anomali tersebut seperti orang biasa namun berkepala petasan dan tidak mempunyai tangan. Ia muncul bila Anda bermain petasan sendiri atau bersama teman Anda saat malam hari. Bila Anda berani-berani bermain petasan di malam hari, segera matikan petasan Anda atau tinggalkan petasan Anda di tempat, setelah itu telepon polisi atau orang tua. Karena anomali E3 meledak bila anomali tersebut dekat dengan seseorang. Tetap terhubung bersama polisi dan orang tuamu. Bila tidak bisa terhubung dengan mereka, cepat kabur dari kotamu menggunakan transportasi antar wilayah seperti pesawat atau kereta api. Jika terlambat dikit, kamu akan 6. Akhirnya kamu pun bisa keluar dari layar TV dan kepalamu sangat pusing karena gambar-gambar dari peringatan darurat. Kamu tahu, kamu masih punya petasan di kantongmu, karena kamu diperingatkan adanya anomali E3, maka kamu tinggalkan petasan ini di ruang TV dan segera hubungi polisi. Namun sayangnya, karena bulan ini ada masalah teknis dengan tiang Telkom, pihak Telkom menyarankan semua warga menunggu sampai 1 bulan lebih untuk perbaikan tiang Telkom. Jadi alhasil kamu gak bisa nelepon dalam 1 bulan. Kamu mendengar ada suara seperti langkah kaki, dan itu ada di dapur. Ternyata itu anomali E3 kok bisa ada di dalam rumahku. Langkah 7. Cepat naikkan kecepatan motor untuk sampai ke kantor polisi. Pas udah nyampe, pintu kantor polisinya dikunci, dan tak ada seorang pun di sana. Oleh karena itu, kamu rasa lebih baik kabur naik pesawat saja, supaya jauh dari anomali E3. Dalam perjalanan menuju bandara, kamu dihadang betapa macetnya di perlintasan kereta. Tapi ini membuahkan ide, kalau gak bisa kabur pakai pesawat, kan ada kereta api. Langkah 8, lambaikan tangan,
karena kereta sudah mulai datang melintas. Petugas JPL merasa aneh, kenapa ada orang yang melambaikan tangan di dekat palang, saat dia hendak mengamati kereta yang akan melintas. Petugas JPL kaget, kamu dengan mudahnya bisa merayap ke pintu gerbong. Emang bener orang gila itu, kata petugas JPL. Saat kamu duduk di kereta, kamu melihat ada seseorang yang memakai topi masinis. Kamu rasa itu pasti masinis sungguhan. Waduh, kalau aku ketahuan gak pakai tiket, pasti aku bakalan diusir, katamu dalam hati. Ide bagus. Supaya kamu tetap menaiki kereta sampai jauh keluar kota, maka kamu akan memberinya botol minum dari kantong, lalu dinambahkannya dengan racun. Langkah 8, suruh masinis itu kemari, biar dia meminum botol berisi racun ini. Saat masinis itu tiba, kamu pun menyuruh ia duduk dan memberinya minum kepadanya. Masinis berterima kasih, karena ia kehausan habis kerja mengamati seluruh gerbong. Ia menganggap kamu adalah orang baik. Berhasil, kamu memakai topi masinis ini dan menyamar sebagai teman seangkatan masinis untuk menipu masinis yang sedang menjalankan lokomotif di depan sana. Langkah 9, berjalan sampai ke dalam kabin lokomotif. Kamu sudah tiba di dalam lokomotif, namun masinis yang sedang menjalankan lokomotif terkejut dengan kedatanganmu. Tapi kamu memberitahunya kalau kamu adalah teman seangkatan yang ikut menjalankan lokomotif berdua. Masinis pun percaya, dia tahu kalau teman seangkatannya habis dari gerbong. Berjalan menuju kota lain yang sangat jauh, kamu kentut dan baunya memenuhi seluruh kabin masinis. Masinis sesak napas dengan bau kentutmu sampai dia merasa mual. Hanya karena kentut, kamu ditendang dari lokomotif saat perjalanan tanpa berhenti dulu. Kamu pun tersungkur di rel tapi tetap bangkit, karena kamu rasa kamu masih dikejar sama anomali E3. Kamu merasakan gempa bumi sejak kapan gempa bumi terjadi hari ini? Ternyata, gempa bumi itu adalah kereta yang melintas di rel ini. Kamu pun melintas kereta dan terpental tak jauh, sehingga jasadmu berada di sebuah danau. Tanpa disadari, ternyata anomali E3 itulah yang membuat kereta ini dilindasmu. Masinis yang mengendarainya tewas diledaki oleh anomali E3 tersebut, sehingga jasadnya dibuang ke bebatuan rel. Moral dalam insiden, lebih baik damai meski damai itu membosankan, daripada bermusuhan yang seru dan menantang tapi yang ada kamu malah cedera, tersakiti, terluka, bahkan mati.